Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segenap para alim ulama yang saya muliakan, dzurriyah almaghfurlah Kiai Haji Zaini Mun'im, wabil khusus guru kita semua Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Zuhri Zaini yang saya muliakan, majelis masyayikh, pengasuh, pejabat-pejabat pemerintah yang hadir pada kesempatan ini, para tamu undangan, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Saya terharu bisa hadir ke satu pesantren yang namanya saya tahu, saya dengar, saya ingat mungkin mulai saya masih SD. Tadi Kiai Zuhri cerita sama saya, ayah saya dulu pernah ceramah di sini bawa anaknya yang masih kecil. Jangan-jangan anak itu saya, Kiai Zuhri. Kiai Zuhri cerita tadi pernah ke pesantren ayah saya. Ada kegiatan pelatihan bahasa Arab di tahun 78. Saya khawatir anak yang mengganggu kegiatan itu adalah saya, Kiai Zuhri. Saya ini sebetulnya tidak begitu berani untuk hadir ke banyak pesantren yang dulu saya lihat betapa agung, betapa bermartabat dalam menjaga aliran ahli sunnah wal jamaah. Karena barokahnya para guru itu saya merasakan langsung, Kiai Zuhri. Saya ini diantara anaknya Kiai Sukron yang tidak pernah hatam ngaji itu saya. Tapi setiap hataman ikut. Ini Pak, saya ini anaknya Kiai Sukron, itu yang tidak pernah hatam ngaji disiplin itu nggak pernah saya. Tapi kalau ayah saya ceramah hataman di Lirboyo, saya ikut. Kalau ayah saya hataman di Peloso, nanti tanggal 8 saya ke Peloso, Kiai Zuhri, saya ikut itu. Kalau ayah saya ceramah di Kerapia, saya ikut. Kalau ayah saya ceramah di pesantrennya Kiai As'ad, saya ikut. Nggak pernah hatam, tapi ikut hataman jadi kiai. Jadi kalau ada santri Nurul Jadid ikut hatam tapi ndak jadi kiai, itu namanya takdir. Karena yang hataman, saya ketemu santri kiai kemarin di Kairo. Saya ini semalam baru datang dari Al-Azhar Kairo, ketemu tadi dengan Profesor Dr. Jamal Farouk di Bandara Juanda. Itu beliau juga dari sini katanya. Beliau adalah mantan dekan Fakultas Fakultas Dakwah yang sangat peduli dengan penjagaan mazhab Al-Imam Abil Hasan Al-Asy'ari. Jadi saya ketemu banyak dengan santri kiai di Nurul Jadid yang ada di Mesir. Itu saya cerita bahwa pesantren-pesantren seperti ini itu sejatinya adalah mereka yang paling layak, yang paling pas untuk disebut sebagai al-mujahid, mujahid yang menjaga dan melestarikan agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak membayangkan, Kiai, kalau tidak ada pesantren yang mendidik para santri dengan ilmu yang bersanad
sambung menyambung dari guru sampai ke atas, nanti sampai Nabi. Dulu saya Kiai kalau datang ke pesantren itu, ayah saya Kiai Syukron tuh pesannya cuma satu, karena tahu saya anaknya nakal, ya. Saya ini santri tapi santri Protestan, ya, suka protes. Jadi kalau tidak masuk di logika saya, itu biar ayah saya, itu saya bantah. Makanya saya ngajinya tidak pernah beres, karena semua orang itu dibantah. Maka ayah saya itu tahu anaknya kayak begitu. Itu kalau ada hal yang penting, itu bapak saya itu ngasih nasihat itu yang singkat, yang simple, yang bisa masuk di dalam logika saya santri Jakarta. Kata bapak saya gini, nanti ngaji di Lirboyo ya. Saya kalau dulu datang ke pesantren Pak, ikut imtihanan itu di antara Rojab dengan Syakban, itu sama bapak saya, boleh tidak sekolah Kiai. Jadi saya masih SD itu, kalau udah ada hataman, ada imtihanan, ada haul, itu kata bapak saya, kamu mau ikut gak Kalau ikut, ayah saya itu kirim surat ke sekolah, supaya saya itu boleh datang ke pesantren seperti Nurul Jadid ini. Begitu sampai itu mau turun dari mobil, itu ayah saya pesan, saya minta kamu nurut saya cuma satu aja. Karena saya tahu, karena bapak saya tahu saya banyak ndak nurutnya Pak. Kata ayah saya minta nurutnya satu di pengajian nanti. Apa Abi? Kata saya, kalau ketemu Kiai, cium tangannya, pandang matanya. Nasihat itu dulu Kiai rasanya sulit untuk saya pahami sampai ke dalam sanubari saya. Ayah saya itu selalu memaksa saya. Saya anak yang besar dalam tradisi kota, yang sulit menerima dulu tabarruk pakai ludah. Ada Kiai Mahrus itu disuruh mangap, diludahin. Itu buat logika santri kayak saya yang besar di kota, itu sulit diterima. Tapi ayah saya dalam banyak hal itu terbuka. Ayah saya itu suka mendengar apa yang disampaikan anaknya. Tapi satu hal ini ayah saya tidak mau dengar Kiai, tidak mau dialog. Kata ayah saya, ini bapak sama anak, kamu macam-macam durhaka. Kalau yang lain itu soal kunut tidak kunut, itu dari kecil saya suka ribut sama bapak saya. Karena Islam kota itu kan suka Islam yang praktis. Traweh 20 dengan 11. Santri NU Jakarta milih 11 Kiai, ya. Enggak tahu kalau santri kota Keraksan Baiton ya, enggak tahu saya ya. Tapi dulu santri Jakarta selalu mencari dalil yang seperti itu. Dalam banyak hal ayah saya itu terbuka. Dalam banyak hal ayah saya itu mau berdiskusi dari banyak aspek. Kecuali satu. Cium tangannya, tatap matanya. Kalau kamu diberi apapun, terima. Dikasih minum bekas, terima. Makanan bekas Kiai, makan. Kalau nanti ada Kiai nyuruhmu, mulutmu itu buka, maka kemudian kamu mangap, ludahnya itu kamu terima. Saya bilang kenapa? Kata ayah saya, yang ini tidak ada demokrasinya, ya. Yang ini adalah otoriter kekuasaan bapak kepada anak. Tolong dengarkan anakku, tatap mata guru itu, cium tangan guru itu, apapun yang intisab ila ustadz, ila kiai, ila syaikh, itu kamu terima tanpa ada gejolak apapun dalam hatimu. Saya didik seperti itu Pak. Saya tidak pernah bisa mencerna kata-kata ayah saya. Hingga satu hari, saya bertemu dengan Mufti Agung Mesir, Profesor Dr. Ali Jum'ah. Hari Jum'ah waktu itu sedang hataman di Masjid Al-Azhar, membaca satu kitab. Kata beliau, ilmu kami Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan ilmu sembarang ilmu. Dia dibangun dengan pengetahuan yang kuat. Dia didasari oleh fondasi ilmu, ma'rifat, maklumat yang utuh. Tetapi keistimewaannya, dia bersanad.
Ilmu ini kita dapatkan dari orang yang orang itu bertemu dengan orang, yang orang itu bertemu dengan orang, yang orang itu bertemu dengan orang, yang nanti orang itu bertemu dengan Rasulullah. Maka kata beliau, kalau kamu ketemu dengan orang alim, cium tangannya, tatap matanya. Saat kamu mencium tangan gurumu, maka tanam dalam benakmu bahwa saya mencium tangan yang tangan ini pernah berjabat tangan dengan tangan yang bertemu dengan tangan ini bertemu dengan tangan Imam Syafi'i, tangan Imam Syafi'i mencium tangan gurunya Imam Malik, Malik mencium tangan gurunya Nafi', Nafi' mencium tangan Rasulullah langsung, atau mencium tangan ayahnya Sayyidina Umar bin Khattab yang kemudian bertemu dengan tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada alumni malam ini nggak datang, rugi. Sudah nggak datang, nggak nyumbang lagi. Itu alumni wabillahi taufik wal hidayah. Ini bukan pesanan panitia loh, ya. Ini betul lahir dari apa ini? Dari sanubari. Lah iya. Kalau saya melihat cium tangan orang, tangan itu ketemu tangan siapa tidak ada yang tahu. Kalau saya menatap mata orang, saya tidak tahu apakah mata itu dipakai takarrub kepada Allah, apa dipakai maksiat. Tapi ada mata yang 30 tahun di pesantren yang dia lihat itu cuma Fathul Qorib. Ada mata di pesantren yang dia lihat itu cuma kalamuna lafdun mufidun kastaqim, tapi dari syair yang pendek ini itu mengantarkan begitu banyak santri menjadi orang alim, menjadi orang hebat. Itu karena gurunya dulu di pesantren matanya hanya dipakai untuk menatap ilmu. Itu pentingnya kita haul, kita datang ke guru-guru kita. Itu al-wafa. Al-wafa, al-wafa, kata guru saya. Wafa itu kesetiaan kepada guru. Mereka jangankan sebelum ilmu, bahkan dari matanya saja saya lihat, dari tangannya yang saya cium, itu sudah mendatangkan keberkahan. Belum lagi yang namanya ilmunya. Jadi bapak-bapak, hadir haul kayak gini itu bukan kepentingan muassis, bukan kepentingan guru di Nurul Jadid, bukan kepentingan siapapun. Ini adalah kepentingan kita semua untuk bertabarruk, mengambil barokah dari guru-guru kita. Ini yang pertama. Yang kedua, saya katakan pesantren ini adalah lembaga yang berhak untuk disebut penjaga agama Rasulullah. Sekarang ini Bapak Ibu sekalian, di kota itu kita sering dapat orang yang beragama itu entah belajar kepada siapa. Saya berharap di Probolinggo, di Paiton, di Keraksan, mungkin sampai ke Banyuwangi, yang dengan tradisi pesantren, masyarakat yang dekat dengan kiai, fenomenanya ini nggak ada. Tapi di kota-kota besar ada nih Pak PJ. Ada orang Islam tuh bilang gini, kalau mau beragama yang benar, kembali kepada Quran dan hadis. Ya, Pak. Sekarang ini, ya, saya berharap di kota-kota seperti Probolinggo ini tidak ada. Tapi di kota-kota besar begitu banyak orang yang kadang-kadang dalam beragamanya itu berbahaya, Pak. Kadang-kadang menyebarkan ajaran itu ngomongnya enak. Ini hadis Nabi, ini kata Imam Syafi'i. Ikut Nabi apa ikut Imam Syafi'i? Ini di Nurul Jadid nggak ada pertanyaan ini. Kenapa? Semuanya ilmuwan. Tapi di luar sana banyak orang yang mengatakan belajar Islam itu ya dari Quran dan hadis. Yang namanya fikih, yang namanya kitab kuning, itu yang menyebabkan perpecahan di kalangan umat. Saya kalau ada orang kayak gini Pak,
jadi tahu kalau orang ini tidak pernah ngaji. Saya jadi tahu kalau orang itu tidak pernah belajar Islam secara terstruktur. Lah iya Pak, seandainya Allah tinggalkan dengan Rasul itu Quran, hadis apa adanya, saya yakin kita tidak bisa beragama. Kemarin di Uni Emirat Arab itu, di Abu Dhabi, ada alim besar dari Mauritania, namanya Syekh Abdullah bin Mahfud bin Bayyah. Beliau orang alim besar, hidup di kalangan akademisi di universitas di dunia itu. Tetapi hari ini beliau itu menghidupkan pengajian ala pesantren. Saya juga ada penasaran waktu itu, kenapa orang yang biasa di kampus tiba-tiba menghidupkan kembali tradisi yang ada di pesantren. Bapak-bapak yang pernah ke Al-Azhar di era 90, Al-Azhar itu adanya di kampus Pak, tapi hari ini pindah ke masjid. Mulai guru-guru itu mengajarkan seperti Al-Azhar di masa lalu. Saya kemudian bertanya kepada banyak orang, kenapa Fadilatukum al-an itu menghidupkan kembali sunnatal awwalin fi tariqit ta'amul baina syaihi wa ustadhihi. Kata dia, al-ma'ahid, kalau bahasa Indonesia itu pesantren. Pesantren itu mendidik jiwa. Mohon maaf, di kampus belum tentu mendidik jiwa. Maka Bapak lihat, semua kiai pesantren ada haulnya, tapi rektor kampus saya belum pernah ada haulnya. Kalau nanti ada, tolong panitianya kasih tahu saya tidak usah diundang, datang Pak ya. Karena untuk menambah CV pengalaman saya, pernah ceramah di haul rektor UI misalnya ya, haul rektor UIN Sunan Ampel misalnya. Coba Bapak lihat. Tapi pesantren itu gurunya itu punya ikatan emosional. Dulu kata beliau, karena orang yang di pesantren itu yurabbi al-arwah. Maka dulu MC itu di tempat saya itu nggak semua orang terus disebut murabbi arwahina. Orang yang mengajarkan 1+1 buat saya itu yu'allimuni, mengajar saya, tapi tidak yurabbi al-arwah. Yang yurabbi al-arwah itu yang mengajarkan etika seperti santri dengan kiai di pesantren. Di Turki dulu di Madinah itu ada alim hadis Pak, namanya Profesor Dr. Muhammad Awamah. Itu ahli hadis yang sangat sunni, yang sangat menjaga Asy'ari, yang sangat menjaga tradisi bermadhab. Beliau cerita sama saya, beliau punya guru dulu disebut Ibnu Hajar abad ke-19, namanya Syekh Abdullah As-Sirajuddin. Ini muhaddis yang besar yang ada di Syria di masa itu. Beliau itu ngajar, Syekh Abdullah Sirajuddin itu ngajar di tempat yang terbuka di pagi hari, sehingga bayangannya, kan kalau ada matahari itu ada bayangannya. Syekh Muhammad Awamah yang masih murid itu ngaji di depannya. Tiba-tiba asisten beliau ini, asisten Syekh Awamah ini yang guru alim juga, itu memberi isyarat untuk beliau bergeser. Sana. Jangan di situ, sana. Selesai pengajian, Syekh Awamah itu tanya, apa salah saya tadi duduk di situ? Kan memang itu kursi. Apa kata beliau? Apa kamu tidak tahu, bayangan guru tadi, bayangan kepala guru tadi itu ada di kakimu. Maka bukan bagian dari tradisi ilmu ahli sunnah wal jamaah murid yang kakinya nginjek bayangan gurunya. Kira-kira sekarang masih ada nggak santri begitu? Santri begitu masih ada nggak? Dulu kambingnya kiai dihormati. Sekarang mobil kiai ditaruh di Pondok Putri, kaca spionnya patah Pak. Dipakai apa? Itu ngaku yang mecahkan itu. Coba lihat, ini tradisi. Saya mendengar itu, subhanallah. Itu kan tradisi lama di kita. Dulu saya kecil di Madura, ya, saya punya paman di Injelan Sampang itu. Itu masih murid ke Hadratus Syekh ke Hasyim Asy'ari, ke Abdul Bari itu. Itu kalau saya ke rumahnya, itu orang lewat depan rumah beliau, motornya mati Pak. Orangnya turun, sendalnya ditenteng.
Coba, Bapak bisa bayar bagian akhlak kayak begitu. Santri sekarang, gurunya dimintain rokok. Benar enggak? Hah? Gurunya dimintain rokok. Itu yang mengajar kepada saya. Betapa tarekat seperti ini penting. Dulu, maka saya cerita. Ini orang yang besar dengan tradisi pesantren, hanya berbeda negeri. Syekh Abdullah bin Bayyah bilang begini. Faiz, orang itu harus selalu ingat dengan gurunya. Karena tanpa guru, kamu tidak bisa beragama. Saya bilang, apa dalilnya? Rasanya hari ini, saya sholat buka YouTube bisa. Rasanya, saya mau tahu rukun dan syarat sholat. Itu pakai Google bisa. Maka Syekh Abdullah bin Bayyah itu bilang begini. Apa kamu yakin dengan apa yang kamu baca? Saya bilang, bukankah di Quran ada banyak petunjuk sholat? Bukankah di hadis ada begitu banyak petunjuk sholat? Apa kata beliau? Ama qara'ta qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu pernah baca hadis enggak? Hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu fima rawahu Bukhari wa Muslim bisanadihima. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala al halalu bayyinun. Halal itu jelas. Wal haramu bayyinun. Yang haram jelas. Tapi wabainahuma, di antara yang halal dan haram itu ada umurun mustabihat, ada perkara yang sulit untuk dijawab, la ya'lamuha katsirun minan nas. Ini kalau pakai contoh gampang. Kalau ada orang Nurul Jadid tanya sama saya, Kiai, apa hukumnya makan daging kambing? Saya jawab halal, asal kambingnya sendiri, selesai. Ada orang tanya sama saya, apa hukumnya makan daging babi? Haram. Kalau pertanyaannya sebatas anjing dan babi, mudah. Tapi ada binatang kan yang nyusahin kiai. Namanya anjing laut. Mau dibilang anjing di laut, mau dibilang ikan, mukanya anjing. Ditanya kamu keturunan siapa, nasabmu itu ikan apa anjing, nggak jawab. Kartu keluarga nggak punya Pak PJ. Ini binatang kan ngerepotin. Ayo, kalau bapak nih ya ke Surabaya atau ke Jakarta, ambil anjing apa ini, laut, dudukkan di tengah. Ambil malamut tuh, anjing mahal 1 miliar itu, suruh sebelah kanan. Ambil ikan lumba-lumba, suruh sebelah kiri. Kalau anjing laut ini badannya dibungkus nih, leher ke bawah dibungkus, yang kelihatan cuma mukanya, maka min duni adna syakin annahu kalbun. Kalau yang ditanya kepalanya, maka semua mufti sedunia ndak ragu, ini anjing Pak. Kalau yang dilihat kepalanya. Tapi kalau kepalanya dicadarin, ya, dikasih cadar, dikasih hijab, dikasih sorban, yang kelihatan bawah ini, ya, leher ke bawah, maka kita nggak ragu, kita pegang secara fisiologi ini ikan. Ayo, Nurul Jadid mau bahsul masail bil manasabati mururi harlah 76 ini, apa hukumnya anjing laut? Sampai kiamat kurang seminggu nggak putus. Kata peserta A, anjing laut ini haram Pak. Kenapa haram? Keanjingannya lebih kuat daripada keikanannya. Bener enggak? Bener enggak? Kata Kiai B, ya halal Pak. Kenapa? Karena di mata Kiai B, keikanannya lebih kuat daripada keanjingannya. Ayo kita bahas masail, ya, supaya saya berhenti jadi musohih. Itu bahas masail terakhir kali yang saya ikuti, karena insya Allah sampai kiamat kurang 2 menit nggak putus itu hukum. Kenapa? Karena Quran memberi ruang untuk halal dan haram. Karena hadis memberi ruang untuk itu. Kalau bukan karena ngaji ke pesantren, nanti ada makosid, nanti ada ilal, itu nanti ada tangkihul manat, ada tahrijul manat, ada tahqiqul manat. Nggak benar kita beragama. Ayo, saya kasih contoh. Ya, ini sampai jam berapa ngajinya ya? Kan ada yang selanjutnya Pak. Dan saya mudah-mudahan nggak macet. Ya, ini khusus untuk Kiai Zuhri, karena saya kemarin cium tangan beliau di tempat Kiai As'ad. Ini malam
saya sebenarnya punya acara Pak, 2 bulan yang lalu. Saya batalkan acara saya bilang, kamu ngundang saya udah sering, nanti saya kodok tahun depan 10 kali. Ini soalnya pesantren yang melahirkan ulama. Pesantrenmu itu baru melahirkan bukan ulama, kata saya. Lah ini rekam jejak 76 betul Pak. Kalau bukan karena kiai, bukan karena ulama, kita itu nggak ngerti apa-apa dalam hidup. Kalau contohnya cuman anjing laut tadi, mungkin kita hindari bisa, nggak usah makan anjing laut. Tapi ada persoalan yang berkaitan dengan manusia. Tanpa guru, kita tidak tenang untuk ikut. Ini contohnya yang enak aja. Janda. Saya tahu, saya pernah jadi santri kok. Saya pernah jadi alumni, aneh kiai. Kalau nyebut Imam Ghazali, itu tenang semua. Kalau sudah nyebut janda, itu langsung biasanya yang ngantuk seger lagi. Nih, ada janda. Di dalam Islam, Quran dan hadis terkait dengan janda, itu cuma berbicara tentang 4 kriteria. Ini sengaja saya ceramahnya agak-agak ilmiah, biar mereka tuh sadar kalau saya kiai, ya kan? Karena saya takut kayak Kiai Zuhri itu ngelihat saya dulu masih pakai celana pendek tahun 70-an. Jadi kata Kiai Zuhri, ini bener kiai apa enggak kan begitu. Kriteria janda, kalau mau nikah lagi, Quran dan hadis itu kasih 4 kriteria besar klasternya Pak. Yang satu nggak usah kita bahas, karena itu buat orang yang tidak punya siklus haid karena nikah masih kecil atau kemudian sudah menopause, itu wallai ya'isna minal mahid, yang tidak ada siklus haidnya itu yatarabbasna, jelas 3 bulan. Tapi di luar itu Quran ngasih gambaran nih Pak. Kalau ada perempuan berantem sama suaminya nih, cerai hidup, Quran bilang kalau nanti bercerai dengan suaminya, janda yang dicerai mati oleh suaminya masih memiliki siklus haid, berpotensi untuk hamil, maka masuk klaster pertama nih. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. 1 nih. Ini anggap aja ngaji usul fikih lah kiai, yang barokah dari Nurul Jadid. Yang kedua, kalau ditinggal mati suaminya, dia tidak boleh thalathata quru. Tapi walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa asyarah. Klaster kedua 4 bulan 10 hari. Klaster ketiga ini wa ulatul ahmal. Qurannya nggak bilang apa perempuan yang hamil ini dicerai hidup apa dicerai mati, Quran nggak bilang. Quran cuman bilang kalau perempuannya hamil kemudian terjadi perpisahan dengan suaminya, ini tidak ada takyidnya, mutlak. Bisa jadi dia punya suami dicerai hidup, bisa jadi suaminya mati. Tapi kata Quran yang penting wa ulatul ahmal, kalau dia punya sedang hamil, ajaluhunna, maka nanti keluar dari iddahnya ayyadna hamlahunna, sampai melahirkan. Ingat ya Bu, ingat nggak? Ini diingat, jangan dipraktekkan. Karena kalau dipraktekkan berarti ibu calon janda, ya kan? Jangan, ini cuma ada ilmu yang harus dihafal, tapi berdoa kepada Allah, jangan sampai saya amalkan ilmu ini, ya kan? Jadi 3 klasternya Pak. Kalau ada orang datang sama saya, Pak Kiai, saya dicerai sama suami saya. Di Indonesia sederhana, wal mutallaqatu ya, lafadz quru saja. Itu secara bahasa Arab, itu diskusinya antar madzhab, jangan antar madzhab, antar sahabat. Itu nggak ada yang mau ngalah. Kata Abdullah bin Mas'ud, al-quru itu al-haid. Kata Imam Syafi'i, atasnya Zaid bin Sabit, al-quru itu artinya at-tuhru. Lihat, kita ngaji kan begitu. Ya, kalau ada orang dicerai sama suaminya, itu juga perlu itu KUA itu. Ada KUA di tempat saya. Pak, kalau ada janda dicerai suaminya, iddahnya berapa? 3 bulan. Kalau saya nggak kasihan sama Menteri Agama, saya telepon Menteri Agama, nih KUA nih dipecat ini. Kenapa? Nggak pernah ngaji.
Semenjak kapan iddah itu 3 bulan? Yang ada salah satu quru. Kata Zaid bin Sabit yang saya pahami dari Rasulullah, at-qur'u itu bimakna at-tuhur. Kata Abdullah bin Mas'ud yang saya pahami dari Rasulullah, itu namanya haid. Bapak bisa bayangin, kalau ada 2 santri besti, tahu besti nggak? Temen ini siklus haidnya sama, nikahnya sama, cerainya sama, bedanya gurunya. Ini santri dalam keadaan suci, dua-duanya perempuan, A dan B, dicerai sama suaminya dalam keadaan suci. Maka nanti yang bermadzhab Imam Abu Hanifah, Abdullah bin Mas'ud, itu keluar iddahnya lebih dulu karena dia suci. Begitu suci, haid 1. Sementara yang temannya bermadzhab Syafi'i, suci, haid, bukan iddah, nunggu suci lagi. Nanti temannya sudah nikah, teman yang satu belum nikah. Kenapa? Beda mazhab. Tapi nggak usah dibahas itu lah Pak, itu mudah lah. Tapi yang lebih sulit lagi nih Pak. Kalau ada perempuan nih tadi, ditinggal mati suaminya 4 bulan 10 hari, cerai hidup 3 bulan, 3 quru, 3 sucian kalau dalam mazhab Imam Syafi'i. Kalau hamil, maka dia nanti nunggu sampai melahirkan. Kalau tanyanya satu-satu, nggak susah Pak. Ada perempuan, Pak Kiai, saya berantem sama suami saya, terus saya dicerai Pak. Kapan saya boleh cari suami baru? Tunggu dulu, 3 suci dulu. Begitu kamu suci 3 kali, haid, kamu keluar dari iddah, cepat cari suami baru. Begitu suci, langsung nikah lagi. Itu ayatnya bilang begitu, mudah. Ada perempuan datang sama saya, enggak cerita-cerita, Pak, saya ini suami saya enggak ada, dicerai atau mati, enggak ngomong apapun, pokoknya suami saya berpisah Pak. Terus saya hamil Pak, kapan saya boleh nikah lagi? Oh gampang kata saya, nanti tunggu 4 bulan 10 hari, tunggu sampai melahirkan. Kalau enggak hamil, ya tunggu 4 bulan 10 hari, mudah Pak. Tapi nanti ada satu perempuan yang kejadiannya menggabungkan 2 kriteria pada satu orang. Ini ceritanya nggak enak nih. Ada perempuan nih Pak, hamil 9 bulan, 9 hari, 9 jam, 9 menit, 9 detik. Ini kalau BMKG bilang statusnya awas. Sebentar lagi mau ngapain ini? Mau ngapain ini? Melahirkan. Perempuan yang mau lahir nih pagi-pagi, pamit, suaminya pamit, Dinda kan sudah waktunya mau lahiran, abang keluar nggak cari uang? Kata istrinya, udah abang berangkat aja kerja, kata dokter masih 2-3 hari, udah abang cari aja uang nanti buat biaya lahiran tambahan. Oh ya sudah Dinda. Jam 7 pagi istrinya yang hamil 9 bulan ini yang dicium, dipeluk, suaminya pamit kerja, naik motor, konsentrasinya hilang Pak, karena mikirin apa ini? Istrinya sendirian di rumah hamil 9 bulan, lewat di Pantura sini, tahu-tahu ditabrak tronton. Jam 8 tabrakan nih, jam 9 dibawa ke rumah sakit, nggak bisa ditolong. Jam 10 telepon di rumah bunyi, Ibu, saya dari Polres, mohon maaf Ibu ada berita duka, suami Ibu ada eksiden, ada kecelakaan di jalan, tolong datang ke rumah sakit. Jam 10 Pak. Jam 11 perempuan ini datang ke rumah sakit, ngelihat suami yang tadi pagi hidup sehat sekarang kaku di kamar jenazah. Perempuan ini kaget, shock, karena shock kontraksi janinnya. Nih, jam 11 mules, jam 12 ibu-ibu ini melahirkan, ditolong oleh dokter spesialis kebidanan, masih muda, ganteng, kaya, anak tunggal. Nah, ini calon suami idaman buat santri-santri yang mau ngejar hartanya itu. Ya, kaya kalau mertua masih hidup Pak, repot ini kan gitu. Kaya kalau saudaranya banyak, ribet. Ini dokter kandungan paling hebat di Indonesia, masih muda, kaya, anak tunggal, mertua sudah sakaratul maut juga di rumahnya. Lihat nih. Tahu-tahu dokter tadi ngomong begini, Ibu,
saya mendengar cerita ibu. Saya turut prihatin atas kejadian itu. Mudah-mudahan suami ibu ditempatkan oleh Allah maqamam mahmuda, diberi ganti yang lebih baik dari apa yang ada di dunia. Dan pesan saya satu, Bu. Ibu harus tahu, di dunia ini laki-laki bukan cuma suami ibu. Saya juga laki-laki. Ini kalau ngaji Fathul Mu'in, halal Pak. Karena perempuan dalam iddah, itu yang tidak boleh dilamar kalau lafadznya sorry. Kalau kinayah, boleh. Begitu ditolong kayak begini, dokternya senyum-senyum, maka janda ini paham kalau dokter ini naksir sama dia. Karena bingung WhatsApp saya. Guru, ada musibah dan ada nikmat hari ini. Kok bisa begitu? Kata saya. Musibah guru. Suami guru ditabrak tronton di Jalan Pantura Jawa Timur. Innalillahi. Terus saya hamil guru 9 bulan. Saya datang ke rumah sakit, ya guru, sok. Ya Allah, langsung melahirkan guru. Kamu sekarang udah lahir? Sudah. Ya sudah, terus apa lagi? Persoalannya guru, ada dokter yang naksir saya guru. Ini dokter muda ganteng guru. Kalau enggak dikasih jawaban sekarang, takut berubah pikiran dia. Jadi ya dokter itu naksir saya, melamar saya pakai kinayah guru. Pertanyaannya, saya kan ditinggal mati sama suami, satu kriteria. Tapi saya juga hamil. Orang kayak saya ini ikut ayat yang mana? Ini kalau ngaji usul fikih ada ada khos. Khos itu gampang, tapi terapannya di lapangan kalau nggak nanya kiai sesat. Kata kiai tadi, maksud kamu gimana kiai? Saya hamil 9 bulan, terus begitu 9 bulan saya ditinggal mati oleh suami saya. Terus setelah suami saya mati, saya lahiran. Lihat nih, saya ngomong, oh kalau kamu sudah lahiran, itu sudah sesuai Quran. Wa ulatul ahmal ajaluhunna ayyadna hamlahunna. Sudah, kalau begitu kamu nikah. Nikah Pak jam 1. Suaminya masih di mana ini? Hah? Suaminya masih di mana? Di otopsi. Belum selesai Kapolres nih, belum keluar keputusannya. Jam 1 dia nikah. Jam 2 Kapolres teriak, beres. Ini kecelakaan tunggal Pak. Yang salah bukan kontainernya. Orang ini bisa dikubur, sudah tidak ada tuntutan pidana. Dikubur jam 4. Suaminya digotong ke kuburan, istrinya didampingi suami baru. Sebenarnya kalau 50 tahun yang lalu aman. Sekarang nggak aman. Kenapa nggak aman? Ada makhluk namanya WhatsApp. Begitu tahu nih, ya Allah, maaf ya Pak, ada istri ditinggal mati suaminya, belum sebulan sudah gandeng laki-laki. Itu kalau bahasa Jakarta saya, janda gatel. Kuburannya masih merah, tanah merah, sudah dapat suami baru, memang janda gatel. Ini bukan tanahnya yang masih merah, belum masuk kuburan suaminya. Di foto viral se-Indonesia, ada suami kecelakaan, istrinya hamil 9 bulan, kecelakaan jam 10 pagi, jam 4 dikubur, sudah punya suami baru. Wah, diserang ini janda. Dasar janda nggak punya perasaan. Viral se-Indonesia Pak. Ya, ini kalau diserang kan bahaya Pak. Mau balik aja kalau diserang netizen Pak, wah bisa bangkrut undangannya Pak. Apalagi yang begini-begini Pak, kalau diserang sama netizen, netizen tuh radhiyallahu anhu wa ardahu itu jauh luar biasa kekuatannya Pak. Ini netizen nyerang karena diserang, jandanya bingung. Saya harus jawab apa ya? Gampang. Gua kan dapat fatwa dari Faiz tuh, Khatib Suriah PBNU. Ya kan? Kan dia yang ngurusi Bahsul Masail di PB. Kan dia juga ketua MUI. Lu tahu nggak? Dia buat di WhatsApp itu. Saya nikah ini atas restu ulama namanya Muhammad Faiz. Dengar kayak gitu, begitu viral, 5 menit kemudian jemaah saya majelis taklim bilang, Kiai, acara besok pagi batal. 10 menit lagi, Kiai maaf ya,
kami ingin mencari guru yang lebih bijaksana Kiai, undangan minggu depan batal. Saya bilang, kenapa semua orang batalin undangan saya? Begitu saya cek di medsos, subhanallah, nama saya hancur senusantara Pak. Karena saya hancur senusantara, saya berpikir, ini apa, masyarakat kok berontak? Oh, jangan-jangan saya salah berfatwa ini. Ini lihat Pak, salah menentukan mana yang mana yang khas. Begitu saya diserang, saya robah fatwa saya. Saya telepon santri saya, batalin nikah lo. Kok begitu Kiai? Udah, batalin itu fatwa salah. Yang benar gimana Kiai? Yang benar itu, kalau ada perempuan hamil ditinggal mati suaminya, maka harus ikut iddah ditinggal mati suaminya. Kamu setelah melahirkan tunggu 4 bulan 10 hari. Itu keputusan tok. Saya telepon LBM seluruh Indonesia. PWPWN itu fatwa kemarin salah. Kelihatannya benar nggak Pak? Kelihatannya benar nggak? Sampai di sini kelihatannya benar Pak. Tapi kita praktekkan kepada contoh yang sama kriterianya, beda usia hamilnya, jadi gak benar. Tahu sekarang, kalau ada perempuan hamil ditinggal mati suaminya, maka iddahnya ikut iddah ditinggal mati suaminya. Kasus ini begitu dia melahirkan tidak boleh langsung nikah, tapi tunggu 4 bulan 10 hari. Semua perempuan hamil ditinggal mati suaminya, ikut iddah ditinggal mati suaminya. Kasus ini kayak benar. Tapi ada kasus yang berbeda, nanti jadi salah Pak. Apa contohnya? Ada perempuan hamil muda, baru hamil 15 hari. Dia selama ini menunggu kehamilan, sudah nikah 20 tahun, tidak hamil-hamil. Satu ketika datang ke dokter, saya sakit kok nggak sembuh-sembuh, kayak masuk angin dikerok, nggak sembuh. Ini apa dokter? Kata dokter, memang Anda tidak masuk angin. Masuk apa dokter? Masuk janin. Anda hamil, selamat. Senang betul itu perempuan. Karena senang, dia bilang, nanti sore suami saya balik dari kantor, saya mau kasih surprise. Apa surprise itu? Apa surprise itu? Kejutan. Supaya suaminya terkejut. Bener terkejut Pak BJ. Begitu sore suaminya datang naik motor, istrinya teriak dari dalam rumah, Mas, aku hamil. Ini nggak usah saya teriakan, ya. Bapak nonton film India, imajinasinya lebih hebat dari ceramah saya, ya. Dia buka pintu, suaminya datang, lari bertemu, dipeluk, Mas, aku hamil. Bener, suaminya girang betul. Saking bahagianya, darahnya terlalu keras dipompa oleh jantung, jantungnya tidak kuat menahan, kena serangan jantung, mati di pelukan istrinya. Oke. Iddahnya berapa lama? Keputusan pertama, ada perempuan hamil, kalau ditinggal mati suaminya, maka harus ikut iddahnya perempuan hamil. Karena keputusan ini yang benar di masalah pertama, dipraktekkan sekarang. Apa yang terjadi? Begitu hamil 6 bulan, ini sudah lewat 4 bulan 10 hari. Ada laki-laki melamar. Kata dia, perempuan hamil ditinggal mati suaminya, ikut iddah laki-laki yang meninggalkan istrinya 4 bulan 10 hari. Nikah dia. Begitu nikah, usia kandungannya 6 bulan. Difoto lagi sama netizen. Ada orang di Surabaya hamil, sudah nikah, sudah hamil. Kata perempuan tadi, saya ini nikah atas persetujuan Muhammad Faiz. Kata orang, emang kiai brengsek gitu, ya. Kemarin suaminya belum masuk kuburan, sudah dinikahkan itu jandanya. Sekarang perempuan tadi belum lahir, sudah. Bapak buka buku fikih. Keputusan yang dikatakan ijma siapapun itu tidak akan mendamaikan akal dan pikiran, karena semuanya kembali kepada subjektivitas seorang mujtahid, bukan berasal langsung dari Quran dan hadis. Maka untuk memahami itu penting ngaji. Ini yang terakhir Kiai Zuhri, ya. Saya senang tadi yang sambutan itu bicara tentang blockchain. Itu santri harus bisa begitu Pak. Ya, kalau bisa begitu, itu amplopnya naik, Kiai. Ya, sudah nggak lagi salaman tangan itu, ya. Itu transferan itu, karena bicara tentang ekonomi, bicara tentang hukum, dan itu perlu ilmu yang luar biasa. Bukan cuman kedalaman fikih, tapi penting mengerti falsafah ekonomi. Satu contoh, Pak.
Ada satu masalah, difatwakan oleh banyak lembaga fatwa, haram, tapi umat nggak ada yang ikut. Apa contohnya? E-money. Bapak-bapak kalau masuk tol, bayarnya pakai uang apa pakai kartu? Bu, kalau masuk tol ke Surabaya, bayarnya pakai uang apa pakai kartu? E-money itu, fuqaha sedunia kumpul di banyak tempat. NU Basul Masail, Muhammadiyah masuk majelis tarjih, MUI lewat Dewan Syariah Nasional, ya, OKI kumpul di Jeddah, itu begitu. Ada yang kumpul di Inggris, Pak, HSBC bikin macam-macam seminar. Itu cuma mau tahu e-money itu hukumnya halal apa haram. Ini santri perlu ngerti. Nggak ketemu, Pak. Kenapa nggak ketemu? Karena logika al-masolih yang mendasarinya itu berbeda. E-money kata kiai wadiah. Saya kayak nabung. Kata ekonom bukan wadiah, bukan tabungan, itu dompet. Bapak kalau buka rekening di bank, itu pasti dimintain KTP-nya. Begitu ada rekening Bapak namanya si A, KTP-nya sekian, alamatnya ini, kartunya hilang, buku tabungannya hilang, uang Bapak nggak hilang. Tapi kata bank, kalau semua sistem harus kayak begini, server saya nggak kuat nih. Itu alasan baiknya. Alasan buruknya otak kapitalis. Gimana modal sedikit tapi untungnya banyak. Kata banknya, e-money itu bukan tabungan, Pak. Itu dompet. Kalau dulu saya punya uang, saya taruh di dompet, di pasar turi saya beli dompet, uang saya masukin. Sekarang uangnya Bapak masukkan secara elektronik, nempel di kartu. Persoalan fikihnya di mana? Kalau kartunya hilang. Saya mau tanya sama Bapak, kalau Bapak beli dompet di Probolinggo, uang Bapak 1 juta Bapak taruh di dompet itu, Bapak berangkat ke Surabaya, dicopet di pasar turi. Saya mau tanya, Bapak minta tukang dompet tanggung jawab enggak? Pak, terus Bapak pulang dari pasar turi ke Probolinggo, datang ke toko dompet. Pak, tolong tanggung jawab. Ada apa Pak Haji? Uang saya hilang di dompet Bapak yang saya beli dari Bapak, dicuri orang. Kata tukang dompet, itu urusan Bapak. Saya cuma jual dompet. Soal menjaga dompet, kewajiban Bapak. Lihat. Ngelihat kayak gini, e-money kayak bener nggak Pak? Kayak bener nggak? Kayak bener Pak. Tapi sejatinya, duitnya nggak hilang. Ini kalau santri belajar akuntansi, nanti nggak bisa ditipu Pak. Nanti akhir laporan bank itu, aktiva pasiva tahunan itu, nanti ada ragam akuntansi di bawah, itu namanya rupa-rupa. Rupa-rupa itu bahasa akuntansi. Bahasa fikihnya luqotoh. Dia nemu nih, karena e-money Bapak hilang, kan tidak dipakai tuh, e-money-nya masuk ke sungai. E-money-nya hilang, uangnya ada, tapi banknya tidak tahu punya siapa. Uangnya ada. Kalau nanti 1 tahun buku tidak ada yang ngambil, diaku oleh bank. Tuh, jadi untungnya banyak nggak? Untungnya banyak nggak? Apalagi ibu-ibu bikin kartu e-money, gambarnya orang Korea cakep. Beli nggak? Beli nggak? Beli yang lama, saldonya tinggal 5.000. Ah, 5.000 ini udah nggak usah dipakai. Nggak dipakai, kartunya ngendap, kadang hilang, tapi 5.000-nya nggak hilang. Kalau ada 1 juta ibu-ibu yang begitu, maka banknya itu punya keuntungan 5.000 kali 1 juta, ada keuntungan sebesar 5 miliar. Tuh. Maka Nurul Jadid ngaji. Nanti bahas masalahnya saya tunggu Kiai Zuhri ya. Ini hasilnya kayak apa? Oh iya. Kembalian Pak. Di toko-toko modern itu, Bapak sering, saya buka toko kok lama kayaknya. Itu supermarket kok cepat kayaknya. Karena supermarket penghasilannya ada yang tidak Bapak bisa tiru. Apa itu? Kembalian. Ibu belanja di supermarket, kembaliannya 1.000 rupiah. Kasirnya perempuan, ngomongnya sama suami akhir zaman lagi. Ini kan suami ibu kan suami akhir zaman nih, yang mau ketemu sama Dajjal nih ya. Yang modal disenyumin cewek udah lupa kalau dia punya istri gitu ya. Begitu kata kasirnya, Pak, maaf ya, kembalian yang 1.000 nggak ada. Pakai permen aja ya Pak ya, boleh?
boleh. Yang ngomong cakep masa iya ribut cuman 1.000? Ridho dia, dikasih. Bapak dikasih permen 2, permen itu harganya 100, 200, uang bapak ada 1.000, berarti yang 800 itu tidak ada underlying yang ditransaksikan dalam praktek baik yang terjadi di supermarket itu. Kalau hari itu yang kembaliannya 1.000 dikasih permen 2, maka logikanya supermarketnya untung 800. Kalau saya punya Faiz Mat dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, mat saya hari itu yang transaksi ada 1 juta orang. Indonesia itu 300 juta, Pak. Kalau akhir pekan rasanya itu semua supermarket jutaan orang yang melakukan transaksi. Kalau dari 1.000 rupiah diambil 2 permen, dikasih 2 permen, diambil 800 kali 1 juta, kelihatan kalau itu 800 juta. Itu kalau dipraktekkan di Bahsul Masail, ridho itu menjadi elastis. Itu bisa halal, itu bisa haram. Bisa halal, transaksi pribadi. Saya dengan Pak PJ ngelihat toko saya. Ini kiai jualan nih. Sudahlah, kalau kaya, dia pasti nanti bangun pondok. Saya bilang, Pak PJ, kembaliannya 1.000, ini pakai permen saja ya Pak. Ridho dia. Kenapa? Cuma 800. Karena dia taunya cuma 1. Tapi kira-kira Pak PJ, kalau orang yang saya perlakukan seperti Bapak ada 1 juta orang, saya dapat dalam 1 hari 800 juta, kira-kira jadi ridho nggak Pak? Rasanya nggak jadi ridho. Kenapa? Enak betul dia dapat 800 juta 1 hari. Coba lihat. Ini bapak-bapak, pentingnya kita datang ke pesantren, pentingnya kita ngaji, anak-anak kita jangan pernah tinggalkan pesantren. Saya hanya ingin bicara satu, Kiai Zuhri. Saya bukan pamer, bukan apa, tapi saya merasa bahwa saya itu lahir dari pesantren. Saya itu besar dari pesantren. Saya itu dididik oleh ayah saya itu tentang pesantren. Alhamdulillah Pak, besar sedikit. Saya baru 3 hari yang lalu ke Abu Dhabi, ke Universitas Muhammad bin Zaid lil Ulum Al-Insaniyah. Saya baru kemarin ke Akademiyah Al-Azhar Al-Alamiyah yang mengurusi pendidikan internasional dengan menggunakan sarana dan prasarana modern yang bisa ditumbuh kembangkan di banyak dunia. Saya ketika melihat kehidupan seperti itu Pak, saya tambah yakin bahwa saya bisa seperti ini, bahwa apa yang Allah berikan kepada saya hari ini, itu karena kitab Jurumiyah yang saya pelajari di pesantren. Itu karena matan takrib yang saya pelajari di pesantren. Maka kewajiban kita sebagai santri dan alumni, itu menjaga dan menumbuh kembangkan agar pesantren ini hidup. Maka saya minta ini, alumni ini didata. Kalau ada alumni, anaknya enggak pesantren, itu berarti alumni nyesel masuk ke sini. Kalau ada kiai, anaknya ndak ngaji, itu jangan-jangan kiai yang nyesel jadi kiai. Saya nyesel jadi kiai, ribet amat ini. Udahlah, anak-anak jangan ngaji nak. Kenapa? Karena dia nyesel jadi kiai. Pesantren ini sudah menjaga Nahdlatul Ulama. Pesantren ini sudah menjaga Islam Ahlu Sunnah wal Jamaah. Pesantren ini sudah menjaga Indonesia. Pesantren ini sudah banyak melakukan kontribusi. Maka mari kita menjadi murid yang baik, menjaga sanad keilmuan dengan menjaga dan menumbuh kembangkan pondok pesantren Nurul Jadid ini. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membersamai kita semua, menjadikan pondok pesantren ini maqalan min ma'akilil ilmi, menjadikan pesantren ini pusat di mana iman, Islam dan ihsan bukan saja dipelajari tapi terlihat dalam jiwa sanubari setiap orang yang pernah datang ke Nurul Jadid. Terima kasih atas undangannya. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.